Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah firman Tuhan di dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-22, di mana firman Tuhan ini saudaraku mengingatkan kita 2022 tahun yang lalu tertulis, dan itu disampaikan oleh Yeshua HaMashiach kepada para murid, dan khususnya firman yang sama berbicara kepada kita di tahun 2023 ini saudara. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ini tergenapi saudara, khususnya kepada kami orang yang baru percaya kepada Yesus Kristus. Yang dulunya kami berteman dengan dunia, sama dengan dunia, tinggal dalam kegelapan, dan pada akhirnya kami hijrah. Lalu kami tinggal di dalam terangnya Tuhan. Kami percaya kepada firman yang hidup, firman yang nuzul menjadi manusia, firman yang menjadi daging. Dia adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Lalu oleh orang-orang di sekitar kami yang tidak senang terhadap kami yang pindah agama, pindah keyakinan, pindah akidah, mulai meneror-neror saudara dan mulai mencari kesalahan demi kesalahan yang kami lakukan. Bahkan saudaraku, kita sering sekali melihat dan terbukti dengan beberapa kejadian di media sosial yang kita lihat. Bagaimana saudara kita Bapak Muhammad Kece, saudara kita Bapak Saifuddin Ibrahim, dan anak Batak, dan juga teman-teman yang lain termasuk Ustadz Yusuf Roni, yang sudah duluan mengalami hal yang tertulis dalam Injil Matius 10 ayat 22. Bapak Ibu, yang pertama sekali, mereka menghina, mengolok-olok iman kekristenan, mencemooh, mencaci maki, dan sebagainya. Lalu kita meluruskan saudara, dan di saat pelurusan itu, bila kita kurang hati-hati dan keceplosan, lalu mereka melihat ada celah. Nah celah itu yang diambil untuk dibenturkan saudara, sehingga teman-teman kita yang sudah saya sebutkan namanya tadi itu masuk penjara. Ya, berurusan dengan hukum. Hukum apa Bang Pendi? Hukum penistaan agama. Sementara orang yang mengolok dengan begitu jelas, mereka menghina Alkitab dengan begitu jelas, mencemooh, mencaci maki dengan begitu jelas, mereka mencaci maki Alkitab saudara, iman kekristenan, tidak diapa-apain. Malah dianggap mereka lagi memberitakan satu kebenaran, lagi berdakwah, bahkan lagi membela agamanya saudara. Bayangkan, menghina iman kekristenan, mengolok-olok Alkitab, menertawakan firman yang hidup Adonai Yeshua HaMashiach, dianggap mereka lagi berdakwah. Nah saya lanjutkan membaca. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, nama Yeshua HaMashiach. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat saudara. Ya, kita melihat bagaimana saudara kita Bapak Muhammad Kece di dalam tahanan, diberlakukan sangat tidak manusiawi. Beliau sudah tua, sakit-sakitan, dipukul, digebukin, diluburin tinja, bahkan dimasukkan tinja ke dalam mulut
Bapak Muhammad Kece. Dianggap oleh kebanyakan orang bahwa yang melakukan itu adalah lagi membela agama, ya, membela agama saudara. Nah, sementara di tempat yang sama, di hari yang sama juga, di waktu yang sama juga, ada Yahya Waloni. Bagaimana Yahya Waloni diperlakukan? Nah, ini saudara, kita harus ulang-ulang supaya banyak orang sadar. Ya, banyak orang sadar supaya hukum itu tidak tumbang pilih. Dan diberlakukannya hukum itu sama antara satu sama yang lain. Bila memang dianggap sama-sama penistaan agama, diperlakukanlah sama. Jangan ini diperlakukan begini, yang sono diperlakukannya bebono. Itu tidak boleh. Hakim harus ditegakkan seadil-adilnya, sekalipun kita melihat tidak ada keadilan. Tetapi saudaraku, kita juga meminta supaya diterapkanlah hukum itu seadil-adilnya. Kenapa? Karena nanti mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Nah, contoh-contoh seperti itu Bapak Ibu sudah tertulis dalam Alkitab. Alkitab sudah mengingatkan, yang bertahan sampai akhir, orang itulah yang selamat. Ketika kita dimasukkan ke dalam kerengkeng, di penjara, di dalam kerengkeng itu dihina, dicaci maki, diolok-olok, digebukin, dipukulin, dikasih tinja, dileburin tinja, dan dimasukkan tinja ke dalam mulut. Nah, bertahan sampai akhir, maka selamat. Kita melihat saudara kita Bapak Muhammad Kece, bagaimana beliau bertahan dalam iman percaya beliau kepada Yesus Kristus. Apakah dunia tidak bisa melihat bagaimana diperlakukannya saudara kita Bapak Muhammad Kece? Hanya gara-gara menjawab, lalu membaca dan mempertanyakan apa yang Bapak Kece bacakan. Nah, mereka tidak bisa terima, dibenturkanlah dengan hukum penistaan agama. Saudaraku, para pencinta channel Jela Baget, kita harus bertahan sampai akhir, sampai berkesudahan. Sekalipun kita benar-benar dianiaya, kita harus mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Saya ingat satu keluarga di sebuah daerah saudara, di mana gara-gara percayanya kepada Yesus, keluarga itu dianiaya, disiksa, dibakar hidup-hidup. Sebelumnya dia menyanyikan sebuah pujian, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Maka ketika dunia menghakimi kita gara-gara nama Yesus, jangan pernah kita menyangkal dia sejengkal pun, sedikit pun saudara. Maka kita selamat, bertahan sampai akhir. Keluarga yang saya ceritakan tadi itu sampai mati mempertahankan iman percayanya kepada Yesus, Bapak Ibu, sampai beliau mati.
karena siksaan yang begitu luar biasa, dan oleh kepala suku yang melakukan itu beserta rakyatnya, pada saat melihat bagaimana kokohnya iman percayanya kepada Yesus Kristus, orang yang mereka siksa, aniaya, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Hujan pertobatan turun di daerah tersebut Bapak Ibu. Banyak orang, termasuk kepala suku beserta keluarganya, percaya kepada Yesus Kristus. Ini kenapa? Karena kepala suku beserta rakyatnya melihat iman yang besar pada diri orang yang lagi mereka aniaya. Nah, ini yang terjadi pada saudara kita Bapak Muhammad Kece hari-hari ini. Kita mendengar banyak sekali orang bertobat saudara ketika kejadian saudara kita Bapak Muhammad Kece. Banyak orang terbuka matanya, terbuka pikirannya, terbuka hatinya. Ada yang berkata, kok sampai segitunya dalam membela agama, sampai segitunya dalam membela sesuatu. Nah, ini kita harus mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, berpikir dengan jernih. Agama itu masing-masing dan berjalanlah di rel masing-masing. Tapi ketika agama kami, iman kami dipertanyakan ya, di kitab kami dibahas dengan seenak udelnya, kami para penginjil, khususnya saya yang baru bertobat, akan menjawab setiap tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan dengan begitu keji terhadap iman kekristenan. Jangan nanti dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Punya malulah sedikit, ya, sedikit saja punya malu. Nah, makanya ada istilah, kalau tidak mau dicubit, jangan pernah mencubit orang. Bahkan di dalam kitab mereka, Bapak Ibu, sudah tertulis, jangan kamu mencaci maki sesembahan-sesembahan lain, karena mereka nanti akan mencaci maki sesembahan-sesembahanmu. Dan di dalam kitab mereka juga dikatakan, lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Nah, berjalanlah di dalam masing-masing, di jalan masing-masing, tanpa menghina kitab orang lain, tanpa menghina kitab orang lain. Nah, karena tidak akan mau kitab Anda dipertanyakan nanti, maka jangan pernah mempertanyakan kitab orang lain, kitab yang Anda tidak imani. Jangan pernah. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, orang yang bertahan sampai akhir adalah orang itulah yang selamat. Maka kami para murtadin, dengan keadaan apapun, dalam keadaan apapun, bertahan sampai akhir. Nah, saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita, menjadi rema bagi kita. Jangan pernah meninggalkan Kristus sejengkal pun. Tinggallah di dalam firman Tuhan, tinggallah di dalam kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, saudara. Dia akan memerdekakan kita dari ikatan agama, memerdekakan kita dari ikatan dosa. Dan firman yang sama yang akan membawa kita ke surga. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada pribadi yang lain yang bisa menjamin keselamatan seseorang selain di dalam Yesus Kristus. Makanya orang yang bertahan sampai akhir, orang itulah yang selamat. Jangan ketika kita melihat orang itu Kristen, tapi kita lihat juga sampai akhir hidupnya orang itu masih mempertahankan iman kekristenannya, atau menyangkal iman kekristenannya ketika ditimpa masalah. Kiranya video singkat ini benar-benar memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.